Saya melihat ibu itu sebagai seorang idealistik yang tidak pragmatis. Kalau yang di Kebon Sirih 80 itu pokoknya angkatan gempur gitulah. Kami pokoknya waktu itu saya dengar untuk merebut radio. Tapi waktu itu juga saya nggak memikir kalau merebut radio itu juga gimana tangan kosong ya. Kalau nanti di Metra Air apa, enggak terpikir waktu itu pikirannya. Pokoknya semangat saja. Merebut radio. Nah, tempat Bung Karno dapat persetujuan, teks proklamasi sudah ditandatangani. Soekarni datang ke Kebon Sirih 80, hampir pagi itu, mengatakan, Pak Jadi merebut, sudah terjadi persetujuan. Besok pagi proklamasi diumumkan di Pegangsaan Timur 56, rumahnya Bung Karno itu. Lantas kami pada pulang, menghadapi pagi itu baru pulang. Nah, pulang saya sampai di rumah kan perlu masakan anak-anak, nasi segala macam ya. Terus paginya habis anak saya sudah makan semua, saya titipkan kepada Nyonya Supeno. Ya, dia di rumah Supenonya sendiri, sama saya kan pergi ke Pegangsaan pergi ke rumah Bung Karno untuk mendengarkan proklamasi itu. Gitu. Jadi ceritanya itu kalau dipikir ya kayak dongeng gitu loh. Seakan-akan semua itu nggak pakai rencana gitu. Tapi memang nggak mungkin bikin rencana. Gimana kita rapat, waktunya sudah mendesak ya. Nah, tanggal jam 17 Agustus jam 10 pagi. Kalau waktu dulu jamnya proklamasi ada yang tulis jam lain itu. Kan sebetulnya jam 10 pagi. Ya, meskipun itu dikatakan jam Jepang, tapi jam Jepang sama Indonesia kan bedanya tidak banyak. Itu kan garis meridian itu kan hampir dekat toh. Satu arah gitu. Jam 10 pagi. Saya datang kok. Tanggal 18 Agustus 45 itu di gedung bekas Volksrat atau Dewan Rakyat yang zaman Jepang lantas dipergunakan untuk gedung Chuo Sangiin ya. Itu kan semacam Volksrat, maunya semacam parlemen lah. Dan sekarang dipergunakan untuk gedung Departemen Luar Negeri di Pejambon toh. Di situ dilangsungkan rapat. Rapat ini telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang sebetulnya sudah lama kita susun, yang ketuanya Pak Rasiman itu, dan telah memilih Presiden dan Wakil Presiden RI ialah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kita akan perlu kasih tahu kepada rakyat bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Sekarang tidak dijajah Jepang lagi. Semenjak tanggal 17 Agustus itu kita sudah umumkan kemerdekaan. Saya minta saudara-saudara diam semua. Karena apa? Karena berita tentang kemerdekaan yang kita siarkan lewat yang sekarang namanya Antara, dulu kan namanya masih Dome. Itu kan bisa ditulis Jepang. Asal ada siaran hari ini merdeka, terus Jepang menyiarkan lagi tidak betul, belum merdeka, gitulah. Lantas tahun itu juga didirikan KNIP, Komite Nasional Indonesia. Tadinya belum ada pusat, setelah cabang-cabang di daerah didirikan baru sini namakan pusat gitu loh. Nah, untuk kepentingan KNIP ini saya diutus ke Semarang untuk membentuk KNI di daerah-daerah. Di jalan, kalau berarti di jalan rakyat dikumpulkan, kita pidato gitu, orang mesti percaya toh. Jadi meskipun dari Jakarta itu tidak bawa sangu ya, tapi dia kenyang juga di jalan. Nah, seperti singkong nggak sih, orang senang kok bendera merah putih itu. Orang masih baru-baru merdeka kan masih namanya cintanya masih lemah. Saya masuk sekolah tahun 2001. Waktu itu saya sudah umur 8 tahun. Nah, kenapa kok 8 tahun baru sekolah? Karena ayah itu pindah. Saya sudah jadi kadernya Bung Karno sejak tahun 33 di asrama. Nah, asrama itu ya rumah aja artinya. Putri kan saya ke Putra itu sebetulnya pada tahun 1943.
waktu itu kenapa saya bisa ke Putra, soalnya waktu itu Bung Karno sedang ke Semarang ya untuk propaganda tentunya. Lantas sambil lalu dia meminta kepada Kempepain supaya saya bisa diberi izin untuk pindah ke Jakarta atas tanggungan beliau, karena status saya waktu itu di Semarang itu sebagai tahanan rumah. Saya tidak boleh keluar, tidak boleh menerima tamu, tidak boleh kemana-mana. Jadi karena usaha Bung Karno itu mungkin Jepang itu bertaruh sekali kepada Bung Karno, jadi saya diperbolehkan pindah ke Jakarta. Jadi di Putra itu sebetulnya bagian penerangan, tapi oleh karena organisasi itu memang organisasi bikinan Jepang, jadi kami itu sebetulnya nggak serp kerjanya, tahu nggak? Soalnya mau menerangkan apa? Mau misalnya kita mau menerangkan ini harus memenangkan perang Asia Timur Raya Jepang dan nanti di atasnya kan nggak bisa. Jadi ya penerangan rakyat saja, maksudnya itu penerangan, maksud maunya Jepang itu supaya kita menerangkan kepada rakyat bahwa rakyat mau menanami padinya, sawahnya, mau menyetor berasnya sebagian untuk kepentingan bala tentara, ya tak?